Oke guys, jumpa lagi channel bisnis online ala Sirtiman. Kali ini akan membahas tentang topik bisnis online ala bapak rumah tangga. Jadi ya nggak semua orang itu laki-laki itu dalam satu keluarga itu kerja ya guys. Ya karena beda-beda rezeki, beda pengalaman, background, beda pendidikan. Jadi ya ada juga harus mengambil keputusan mana yang dikorbankan ya untuk kerja. Dalam hal ini Sirtiman mau curhatnya. Sirtiman itu hmm, ya karena istri pendidikannya yang lebih tinggi ya, jadi dia ya prioritas kerja itu. Kalau Sirtiman di rumah ya bisa sambil menjaga anak sambil cari duit online seperti itu. Nah, di sini ya sebelumnya ada beberapa kejadian yang mengharuskan Sirtiman itu ya di rumah gitu. Yang pertama karena emang Sirtiman lagi pengen banget punya bisnis gitu. Dulu pernah kerja, pernah di mall, pernah di kantor juga, dan ya kayaknya ada kemampuan ya skill yang yang nggak dipakai gitu. Dan Sirtiman yakin banget kalau skill ini ya kalau dikasih leluasa waktu, terutama kalau bisa bisnis dari rumah, ini bisa gitu. Dan yang kedua, kalau anak dua-duanya kerja, anak-anak kalau dititipin juga ya kurang apa ya, kurang, boleh dibilang kurang kasih sayang juga. Kalau di ada pembantu atau babysitter di rumah juga ya nggak semudah itu gitu. Karena harus ngantar sekolah, harus ngurusin makan, ngurusin ya macem-macem ya. Entah itu kalau ada ekstrakurikuler, bolak-balik lagi dari rumah ke sekolah seperti itu. Jadi ya emang susah gitu. Akhirnya ya udahlah, Septiman tuh di rumah gitu. Dan ya kegiatan di rumahnya yang jelas ya, kegiatan untuk bisnis online-nya ini yang pertama ya harus ya begitu bangun pagi ya, jam sekolah anak ya harus nganterin ya, jam pulang sekolah mungkin kalau kalau sempat nganterin istri lagi gitu kerja ke, walau ke stasiun doang sih ya, stasiun kereta, soalnya kerjaannya kan naik kereta dibanding harus macet-macet di jalan gitu. Ya habis ngantar sekolah pulang ya, ini kesempatan untuk bikin konten-konten ya, bikin konten untuk sosmed ya. Karena diusahain Sirtiman itu ya pagi pagi siang malam gitu bikin konten tuh, entah itu di YouTube, YouTube Short atau TikTok atau IG kalau sempat. Sebenarnya IG tuh apa ya, IG tuh ya udah ada TikTok gitu, Sirtiman ngapain juga ke IG. Cuma ya kalau sempet aja, istilahnya kalau ada foto-foto yang masih mood untuk diupload ya diupload ke IG, foto atau video seperti itu. Nah di sini ya sampai siang ini ya biasanya sih kalau pagi tuh diusahakan ini ya, diusahakan jam-jam untuk yang benar-benar kita tuh harus fokus, produktivitasnya tuh harus fokus gitu. Ya seperti kayak ya habis bikin konten, ya konten ibaratnya buat ngecas apa, buat ini dulu deh pemanasan tuh, baru kita fokus ke bikin kayak tutorial, entah itu ebook, entah itu ya pokoknya proyek untuk buat produk digital. Produk digital itu soalnya ya salah satu agenda yang penting kalau buat Sirtiman ya. Nah dengan produk digital itu ya nantinya ya berusaha untuk mendapatkan passive income gitu. Kita bikin produk sekali, ah, jual di marketplace digital, ratakan, atau di kalau yang di luar di Warrior Plus atau JVZoo.
Habis itu ya rutin, entah setiap minggu atau setiap bulan launching terus seperti itu. Intinya nanti semakin banyak produk, semakin banyak mau jual, ya ujungnya nanti ya ke membership ya, membership atau langganan seperti itulah gitu. Jadi yang diharapkan ya orang ya dari yang ngikutin ya dari awal ketemu kursus bisnis online ala Sirtiman, lanjut ngikutin terus produknya sampai dia paham, dia bisa seperti itu. Nah, di sini kalau udah jam makan siang ya persiapan ya jemput anak itu. Ya sebenarnya jemput anaknya jam satuan ya, jam satu itu jemput anak. Nah, sambil nunggu jam satu mungkin kalau sempet ya Sirtiman biasanya ya karena kalau untuk bikin yang lama-lama dan kepotong itu ya nggak mood. Ya paling ya kalau ada sisa waktu Sirtiman biasanya ya yang tadi si nyantai lah, entah itu makan atau ngopi dulu gitu atau minum teh dulu sambil entah itu nonton nonton film yang ya menonton film, kadang nonton film serial, kadang nonton film yang paling panjang ya mau nggak mau di pause gitu. Dan kalau udah jam satu jemput anak, jam 2 pulang. Nah, di sini kalau udah pulang harus mulai start lagi ya. Jangan apa ya, biasanya jam-jam segitu tuh bakal jam ngantuk gitu. Ya di sini mulai lanjut nih. Sebenarnya kalau jam-jam sore itu ya mulai ngurusin kalau misalnya punya lapak jasa atau lapak lapak jualan dropship atau produk ya marketplace ya kayak misalnya jualan di Shopee, Tokopedia itu mulai diurusin deh gitu. Karena jam-jam ngantuk jadi mendingan dipakai buat ngurusin yang berupa barang gitu, entah itu ngelapak, foto barang, ya buat lapak upload barang dan lain-lain. Nah, di situ siang gitu atau ya tergantung ininya, kalau ada orderan komputer PC ya jadi kerjainnya PC siang gitu. Soalnya udah jam-jam ngantuk emang harus megang sesuatu, istilahnya harus jangan yang kalau yang pagi kan berupa mikir kayak membuat tutorial, ebook atau video kursus itu kan mikir. Kalau udah sore itu jam-jam ngantuk ya berupa jualan produk fisik. Ya entah itu ngurusin lapak di Tokopedia atau ya kalau sempet ya dulu sih pernah ya live streaming Tokopedia atau live streaming di TikTok seperti itu. Ya cuma kan ya hitungannya kalau live streaming itu apa ya, makan waktu dan tenaga banget gitu. Dan ya emang sih branding juga, cuma ya kalau misalnya ya mendingan cari ya jangan yang terlalu ngabisin tenaga juga, karena emang udah sore ini ya mulai antara pengennya sih sore olahraga ya biar seimbang gitu. Ya cuma biasanya sore ya mulai cari makan buat anak-anak, yang entah itu keluar beli warung atau masak masak buat sore biasanya. Udah maghrib, mulai lewat maghrib ya itu mulai. Untuk maghribnya ya karena maghrib dan jam isya ini kan ada suara azan gitu, jadi ya ngerjain tugas yang ngerjain yang jangan terlalu kayak ngerekam ngerekord seperti itu, karena kan nanti kan ada suara azan masuk gitu. Dan ya nggak inilah gitu, untuk sirlimannya juga nanti jadi suaranya terganggu juga, jadinya nanti videonya juga itu gitu. Nah, itu kalau untuk mulai bikin tentang video tutorial itu ya malam lagi gitu. Kayak dibikin channel di YouTube ini malam lagi gitu. Jam jam 8 ke atas lah gitu, jam 8 ke atas. Nah, udah mulai jam 8 ke atas ini sebenarnya juga harus ya kadang jemput istri ya. Itu tuh ya kadang ya
Ya, ya begitulah kalau di rumah yang seperti itu gitu. Ngerjainnya harus benar-benar pinter ngatur waktu ya. Ya kadang kalau sibuk banget ya istri suruh pulang pakai ojek. Cuma kalau misalnya ya sekalian refreshing habis apa sih habis kayak bikin konten atau buat produk tuh emang mental banget gitu, make akal pikiran, semuanya tuh all out. Jadi emang kadang ya sekalian refreshing lah, jemput jemput keluar kena angin malam sekalian. Ya kalau ada biasa di stasiun ya ada apa sih, ada tukang empe-empe atau tukang somai ya beli gitu, atau tukang minuman ya beli seperti itu. Ya udah sampai malam. Kalau masih kuat ya ngerjain apa yang dikerjain ya. Kalau udah misalnya udah nggak mood banget, udah paling nonton film aja itu. Saya teman ya hiburannya nonton film. Kalau untuk musik, musik itu ya musik ya sebenarnya sambil kerja bisa, cuma sambil kerja yang butuh ketenangan ya. Kalau misalnya kerjanya kayak buat konten, bikin musik itu malah ganggu. Nah, makanya tadi kan ada musik, suara azan itu kalau bikin konten ya nggak bisa diinterupsi kayak gitu, harus benar-benar tenang pagi anak-anak sekolah gitu. Jadi ya meskipun di rumah ya pengennya ngerjain semua gitu, pengennya ngerjain, cuma kan ya sikonnya ya ngeliat sikon juga, mood-moodannya, terus timing-timing waktu-waktu yang tepat untuk bikin konten, untuk bikin produk digital. Terus untuk jualan ngelapak itu ya harus benar-benar inilah istilah, biar kalau suasananya sepi, bikin konten atau bikin produk gitu. Kalau udah mulai ngantuk, mulai bikin yang jualan produk fisik. Ya, sebenarnya ini format kayak gini ya ketemunya ya sepanjang pengalaman gitu. Jadi ya kadang dulu pengennya karena nggak main produk fisik, udah main ini aja, digital aja. Cuma ya namanya digital aja tuh ya inilah jenuh gitu, makanya diseling sama produk fisik ya. Harus apa ya, kalau nggak diseling jenuh, cuma kalau diseling ya jadi banyak kerjaannya, jadi nambah ya. Ini ya harus benar-benar ngatur waktu, ngatur mood, biar semuanya dapat lah, minimal dapat, kiri kanan dapat gitu ya. Katanya sih jangan apa ya, nyimpen bola dalam satu keranjang gitu ya. Jadi kalau ya misalnya digitalnya lagi sepi, ada fisik apa ya, produk fisiknya seperti itu. Di sini juga Sirtiman juga punya jasa website atau bantu-bantu jasa promosi online ya, kalau ada teman yang butuh. Ya jadi itu ya ini yang bisa dikerjaan di sela-sela ya, misalnya jam-jam ya sambil ya sisa-sisa sejam 2 jam misalnya sambil nunggu istri pulang, itu bisa di ini deh gitu, dikerjain sedikit-dikit. Ya waktunya emang harus ya dibagi-bagi. Pengennya sih kita ngerjain dari pagi sampai, cuma kan ya nggak bisa gitu, namanya kadang bab ya namanya apa, laki-laki ya di rumah harus ya kadang harus bersihin rumah juga, bersihin ya ruangan, bersihin kamar mandi, cuci piring itu. Itu bagi-bagi lagi. Kalau cuci piring juga sih teman nggak mau yang apa ya, berat-berat gitulah, yang ya pokoknya buat piring yang pakai piring gelas duluan. Untuk panci-pancinya nanti aja deh gitu, makan waktu gitu. Dan kalau di siang atau ke ini nggak dipakai juga, kecuali untuk kayak rantang-rantang buat masak mie apa ya, panci buat panci kecil gitu, itu buat masak mie masih pakai. Nah kalau untuk malamnya jam 12 malam ke atas ini, ya kalau misalnya produktif lagi ya kadang bikin video ya, banyak bikin video, karena bikin videonya ini cuma ya setiman bikinnya nggak mau yang banyak edit, makan waktu gitu. Jadi cuma rekam, upload, udah gitu aja, paling buat thumbnail sambil nunggu eh, videonya diupload selesai seperti itu. Jadi nggak mau rekam terus edit, potong-potong, kasih efek, nanti
justru apa ya, mungkin hasilnya lebih bagus gitu, mungkin lebih kualitas, cuma ya beda-beda orang. Kalau seniman ngeliatnya jadi makan waktu gitu, yang penting waktunya, yang penting tuh apa ya, yang penting jadi dulu kalau seniman. Kalau mau bagus-bagusan nanti aja lah. Kalau lihat channelnya di sini kan, channelnya baru ya, subscribernya juga masih 1.000 gitu. Yang penting konsisten, stabil, itu dulu gitu. Kalau masalah bagus-bagusan, edit-editan, efek-efekan, itu nantilah. Kalau misalnya udah banyak ininya lah, subscribernya udah harus ya mulai diperhatiin seperti itu. Kalau sekarang masih tahap awal pemulaan. Ya dulu kalau channel sih sebenarnya udah punya dari dulu ya, cuma karena jarang diurus juga. Dulu fokusnya kan jualan produk digital, jasa servis, jadinya kalau untuk video tuh sebenarnya berat banget gitu. Cuma zaman sekarang video aja nggak cukup ya, kita juga harus ada live streaming atau apalah, jualan live streaming atau branding live streaming, terus ada ya, video pendek, video panjang. Jadi video tuh jadi udah harus ngikutin perkembangan zaman ya, harus jadi satu keharusan gitu. Nah di sini yang jadi kendala itu biasanya kalau orang yang mau pindah dari apa ya, dari zona kerja ke bisnis online, itu emang mengerikan sekali gitu loh. Ya karena kalau sirkuit aja udah ketemu, istilahnya udah ketemu formatnya, tinggal ya kadang ada sih meleset jam ini, kadang bangun terlalu begadang, jadi siang seharusnya bikin konten malah dipakai buat tidur ya, seperti itu. Ya cuma karena kita udah punya jadwal, jadi ya harus berusaha untuk sesuai jadwal itu lagi gitu, harus harus dinyocokin jadwal lagi, istilahnya seperti itu. Nah kalau ya kalian kalau punya kendala ya, atau punya pertanyaan yang mau bapak-bapak yang mau bisnis online di rumah, ya silakan tulis di kolom komentar. Sebisa mungkin ya Sirtiman sebagai praktisi ya, yang udah ngejalanin dari tahun 2008 ya, kemungkinan bisa bantu-bantu jawab gitu. Dan untuk yang belum bisnis online gitu, yang yang misalnya masih kerja tadi ya, masih kerja terus pengen bisnis online, ya harus mulai mengatur waktu. Misalnya pulang kerjanya jam 9 malam, itu mah harus mengatur waktu sejam 2 jam buat bisnis online gitu loh. Sirtiman aja yang dari pagi sampai malam aja ya, istilahnya ya biasa-biasa aja gitu, nggak ada apa sih ya, pokoknya kalian harus yang pindah zona, istilahnya harus harus ya harus ya harus punya sistem sendiri deh itu. Sistemnya kalian yang punya itu. Kalau setting kan nggak bisa ngasih tahu orang udah full di online gitu, udah full di work from home. Kalau kalian ya harus punya sistem sendiri. Sistemnya contohnya misalnya kalau pengen bikin website dan kayaknya makan waktu dan nggak bisa, ya udah pakai jasa seperti itu atau kerjasama seperti itu ya. Pokoknya bikin apa, cari orang yang bisa, cari orang yang bisa seperti itu. Juga jualan produk juga gitu, nggak harus belanja, cari seller, dropship atau afiliasi, jual lagi seperti itu gitu. Affiliate ya, model kayak Shopee atau Tokopedia affiliate ya. Disarankan sih ya sosmednya jalan, punya website sendiri, dan jualan produk digital. Udah itu aja sebenarnya sih. Nanti akan ketemu sistemnya, entah itu produk digitalnya apa, terus sosial medianya mau posting yang kayak gimana, berapa kali itu. Nanti akan ketemu moodnya. Nah disitulah istilahnya
ciri khas bisnisnya tuh kayak seperti itu gitu. Kalau orang emang nongolnya jarang ya nggak apa-apa juga gitu. Emang udah kayak gitu gitu. Udah mampunya segitu, rezekinya ya segitu gitu. Kalau misalnya aktif banget, apa Facebooknya udah aktif, apalagi sampai ke tweet ke Twitter, ke TikTok, nah itu juga ada konversinya gitu loh. Namanya konversi itu ya datang 100, 4 yang beli, ya itu namanya 4% konversi seperti itu. Nah, di sini himbauan ya untuk para ya mungkin yang apa sih UMKM ya, yang tadinya aduh mau gimana lagi, kadang UMKM itu ya susah gitu kalau orang udah apa sih pikirannya tertutup gitu, udah apa sih bilang nggak mampu nggak bisa gitu tuh ya kalian harus ngelawan itu semua gitu. Nggak mampu, belajar biar mampu tuh nggak bisa, berusaha biar bisa gitu loh. Cari gimana caranya biar jadi, cari gimana biar jalan, seperti itulah. Jangan cuma nggak mampu nggak bisa, nggak bakat nggak minat. Ini bukan masalah bakat atau minat gitu. Ini masalah bisnis. Bisnis kan cari nafkah, bukan masalah bakat minat hobi. Kalau lain lagi, kalau hobi ya mancing sana, hobi hobi ya terserah menanam pohon atau apa gitu. Cuma kalau bisnis ini ya mengembangkan usaha, cari nafkah. Kalau usahanya bisnisnya besar, ya bisa diturunin ke warisan, ya bisa di ya pokoknya cari investor sebanyak-banyaknya biar usahanya berkembang seperti itu. Di sini ya tips bisnis onannya ya harus tahu ya manajemen waktu sama proyek apa, mau model bisnis kayak gimana, proyek-proyeknya, pilihan-pilihan model bisnisnya harus 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 jelas gitu ya. Di sini kembali ya Sirtiman, kalau untuk pemula tuh disarankan ya cari yang duit cepet gitu aja gitu. Karena kalau nggak duit cepet kayak model apa ya, model bikin channel gitu ya, ya kalau ngandalin monetnya ya puasa dulu gitu loh. Ya mungkin ada aja yang bilang bikin video satu langsung monet, ya bisa aja lah kalau dia beruntung ya bagus gitu. Ya cuma kenyataannya kan yang kayak gitu-gitu biasanya kan mereka punya sistem sendiri gitu. Sedangkan kalau pemula bikin video satu ya belum tentu ada yang nonton gitu. Jadi gitu. Dan ya ya jangan sebatas ini aja ya, YouTube aja sebenarnya ya sebagian kecil lah. Kalau bisa ya mulai namanya bikin sistem bisnis ya, entah itu untuk cari traffic dari sosmed, trafficnya dikirim ke, kalau bisa ke website sendiri gitu ya, website sendiri, entah itu kita jualan produk digital atau produk fisik. Kalau bisa satu website itu ya benar-benar list building, jual produk digital, jual produk fisik seperti itu. Jadi tinggal itu ya kayak Siriman tadi, kalau misalnya ya pagi ngurusin produk digital, siang produk fisik, mungkin malam ke list building seperti itu. Ini nanti jadi satu sistem lah yang ya kalau diterusin ya konsisten ya, jadi ya bisa besar gitu, bisa punya kerajaan sendiri, kerajaan produk digital, kerajaan ya entah itu lapak tokonya jadi apa star seller atau apa, juga list buildingnya subscribernya banyak, jadinya ya ini bisa cepet passive income lagi seperti itu. Nah di sini ya semoga bermanfaat deh. Kalau ada yang mau ditanya komen, jangan lupa guys jempolnya. Sampai jumpa di video berikutnya, goodbye.